Halo teman-teman kelas 7, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Bu Mega. Hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, atau yang biasa disingkat dengan PLSV dan PTLSV. Tapi sebelumnya kita harus paham dulu nih tentang aljabar, karena nanti penyelesaian PLSV dan PTLSV itu menggunakan konsep-konsep pada aljabar. Jadi hari ini Ibu akan perkenalkan kalian dengan aljabar. Disimak baik-baik ya. Oke, Jojo membeli 2 buah buku tulis dan 3 buah pensil di toko buku seharga 5.500. Jika dituliskan, belanjaan Jojo menjadi 2 buku tulis ditambah 3 pensil sama dengan 5.500. Nah, kalau kita mau mengubah ke dalam model matematika, kalian bisa misalkan buku tulis menjadi B dan pensil menjadi P. Nah, jadi model matematikanya menjadi 2B ditambah 3P sama dengan 5.500. Nah, bentuk 2B ditambah 3P ini yang disebut dengan bentuk aljabar. Nah, jadi sebenarnya apa sih aljabar itu? Nah, bentuk aljabar itu sebenarnya adalah kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol, dan simbol-simbol itu mewakili bilangan yang belum diketahui. Oke, kita sekarang langsung aja nih ya kenalan sama unsur-unsur aljabar. Unsur-unsur aljabar. Oke, misalkan Ibu punya 3N ditambah 2. Nah, ini adalah bentuk aljabar nih. Kita breakdown satu-satu ya. Si N di sini disebut sebagai variabel. Variabel itu adalah simbolnya ya. Ini adalah yang mencirikan aljabar, yang membedakan aljabar dengan yang lain. Dia harus ada simbolnya. Nah, sekarang simbolnya itu dilambangkan dengan huruf, ya nggak? Dari alfabet A sampai Z, kalian boleh bebas pilih yang mana aja. Yang jelas kalau aljabar, dia hurufnya harus menggunakan huruf kecil ya. Lalu angka 3 di depan N, dia namanya koefisien. Koefisien itu adalah pasangannya si variabel nih. Jadi dia adalah bilangan yang menyertai variabel gitu. Jadi kalau koefisien sama variabel tuh selalu berdempetan. Nah, sedangkan si 2 ini yang jomblo nih, dia sendirian, dia namanya konstanta karena dia konstan, tidak ada variabelnya gitu. Jadi dia cuma bilangan aja gitu. Oke, sekarang kita langsung aja nih ya ke penjumlahan dan pengurangan aljabar. Jadi penjumlahan dan pengurangan aljabar hanya bisa dilakukan jika bentuknya memiliki variabel yang sama. Di notes ya, variabelnya harus sama. Misalkan Ibu punya 2X ditambah 3X. Gimana sih cara ngerjainnya? Nah, cara mengerjakannya adalah kalian hanya perlu menjumlahkan si koefisiennya saja. Jadi kalau ada 2X ditambah 3X, berarti cara ngerjainnya adalah 2 ditambah 3. Jadinya 5, jadi 2X ditambah 3X sama dengan 5X. Bu, kenapa variabelnya nggak ditambah juga? Kenapa nggak 2X tambah 3X jadinya 5XX? Nah, kalian misalkan aja, kalian misalkan beli ke toko buku, beli 2 buku ditambah 3 buku, apakah menjadi 5 buku-buku? Nah, enggak ya, jadinya pasti 5 buku. Sama kayak bentuk aljabar. Jadi yang perlu kalian jumlahkan hanya koefisiennya saja. Itu contoh soal yang pertama. Oke, kita langsung ke contoh soal yang kedua. Ada 3A dikurang A ditambah 5B. Kalau kalian lihat, variabel yang sama ada sama-sama punya A nih ya, gitu. Nah, si A yang kedua ini, 3A min A ini, di depannya nggak ada koefisiennya. Nah, kalian perlu di notes juga, kalau ada variabel yang depannya tidak ada koefisien, anggap di depannya ada angka 1 gitu. Jadi kalau angka 1 itu nggak perlu ditulis ya. Jadi kita bisa selesaikan 3A dikurang A sama kayak 3A dikurang 1A gitu ya. Jadinya 2A. Lalu si 5B nya gimana nih Bu? Nah, A sama B adalah variabel yang berbeda, jadi kita tidak bisa menjumlahkan. Maka hasilnya tetap menjadi 2A ditambah 5B. Itu adalah hasil yang terakhir paling sederhana.